Halo sahabat Katolik, pada kesempatan ini saya akan membahas 4 poin. Nah, langsung saja pada poin pertama yaitu tentang Arianisme. Arianisme adalah sebuah ajaran sesat yang muncul pada abad keempat dan ajarannya itu menolak keilahian Yesus Kristus. Nah, tokoh pelopornya adalah Arius, seorang imam presbiter dari Alexandria pada abad keempat. Ajaran yang menentang gereja yaitu, menurut Arius, Allah Bapa adalah satu-satunya Allah yang abadi. Allah Bapa juga tidak diciptakan dan dilahirkan, serta memiliki keberadaan yang tetap dan tidak tergantung pada apapun. Menurut Arius juga, Putra Allah atau Yesus Kristus tidak mungkin sungguh-sungguh Allah. Putra Allah ini diciptakan oleh Allah yang pertama dan utama, dan seperti makhluk ciptaan lain, dijadikan dari yang tidak ada. Menurut pandangan Arius, Allah tidak selalu Bapa dan Putra Allah pun pernah tidak ada, atau ada waktu di mana anak tidak ada. Yang artinya, Sang Putra boleh saja disebut Allah, tetapi kealahannya tidak melekat pada keberadaannya, melainkan dianugerahkan kepadanya dan juga menandakan bahwa anak tidak kekal seperti Bapa dan memiliki awal mula, atau Yesus Kristus tidak seesensi dengan Allah Bapa. Arius juga menolak doktrin Tritunggal, karena menurut Arius, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan satu Allah, melainkan 3 keilahian, sehingga hanya Bapalah Allah, karena Bapa tidak setara dalam arti keilahian dengan Putra dan Roh Kudus. Nah, poin pembahasan yang kedua yaitu tentang Nestorianisme. Nah, Nestorianisme ini adalah sebuah ajaran sesat yang muncul pada akhir abad keempat dan pada awal abad kelima, yang menekankan perbedaan antara natur manusia dan ilahi dalam diri Yesus Kristus dan menolak gelar Theotokos pada Bunda Maria. Nah, tokoh pelopornya adalah Nestorius, seorang teolog dan patriark dari Konstantinopel. Nah, ajarannya yang menentang gereja, Nestorius menolak gelar Theotokos atau Bunda Allah bagi Maria. Menurutnya, gelar yang tepat bagi Bunda Maria adalah Bunda Kristus atau Kristotokos dan Bunda Manusia atau Antropotokos. Nah, karena menurutnya Maria tidak melahirkan Allah atau Allah tidak bisa dilahirkan oleh manusia, melainkan Maria hanya melahirkan Yesus Kristus. Menurut Nestorius juga menekankan bahwa perbedaan natur keilahian dan manusia dalam diri Yesus Kristus, dan menurutnya bahwa Yesus memiliki 2 pribadi, yaitu pribadi ilahi dan manusia, dan kedua pribadi tersebut itu berbeda. Nestorius juga mengajarkan bahwa Yesus seakan-akan menjadi sebuah rumah bagi Allah. Ada perbuatan Kristus yang dilakukan oleh Allah atau keilahian Yesus seperti mujizat-mujizat, dan ada yang hanya mengenai kemanusiaan Yesus seperti sengsara dan kematian Yesus. Jadi, Nestorius mempertanyakan bagaimana persatuan karya penebusan yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus jika Yesus memiliki 2 pribadi yang berbeda atau terpisah. Poin pembahasan yang ketiga yaitu siapa tokoh-tokoh patristik atau para apologetik yang dengan giat membela iman Kristiani dari ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Nah, yang pertama yaitu Santo Athanasius dari Alexandria. Inti ajarannya itu adalah Athanasius menegaskan bahwa Yesus Kristus dan Allah Bapa adalah satu kesatuan atau satu substansi atau sehakikat. Bagi Athanasius, ajaran Trinitas mengungkapkan persekutuan yang erat antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiga pribadi ilahi ini adalah kekal dan terlibat dalam soteriologi atau
karya keselamatan. Nah, yang kedua yaitu Santo Gregorius Nazianzus, Gregorius Nyssa, dan Basilius Agung. Nah, mereka bertiga ini adalah salah satu 3 bapak dari Kapadokia. Nah, inti ajaran mereka ini adalah ketiga orang Kapadokia ini berperan penting dalam mempertajamkan kekhususan pada pribadi Tritunggal. Nah, memandang sebutan yang diberikan kepada masing-masing pribadi ilahi. Basilius pertama-tama mengenakan kepada Bapa, yaitu kebapaan, Putra, keputraan, dan Roh Kudus, pengudusan atau kuasa pengudus. Kemudian, perbedaan antara ketiga pribadi ini dapat diungkapkan dengan mengatakan bahwa Bapa tidak dilahirkan, Putra dilahirkan, dan Roh Kudus berasal. Nah, Bapa adalah asal atau pencipta, Putra itu melaksanakan, dan Roh Kuduslah yang menyelesaikan pekerjaan itu atau mengakhiri. Intinya, meskipun mereka pribadi yang berbeda, tetapi mereka satu substansi atau seesensi dan tak terpisahkan. Yang ketiga itu Cyrillus dari Alexandria. Inti ajarannya, Cyrillus menegaskan bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah, atau satu kepribadian dua natur. Karena menurut pandangannya, Yesus Kristus bukan yang didiami atau yang dipersatukan dengan Allah, melainkan Yesus adalah Allah atau firman atau sabda yang telah menjadi manusia. Oleh sebab itu, Maria adalah Theotokos karena Maria melahirkan Yesus yang dimana sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Poin pembahasan yang keempat yaitu tentang apa saja konsili-konsili yang diadakan oleh gereja untuk mengkonter ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Baik, yang pertama yaitu Konsili Nisea, itu untuk mengkonter ajaran Arianisme. Konsili Nisea ini dilaksanakan pada tahun 325 Masehi dan dilaksanakan pada masa kepemimpinan Kaisar Konstantin. Inti pokok dari ajaran Konsili Nisea ini adalah konsili ini mengutuk dan menolak ajaran Arius. Konsili ini menggunakan formula homoousios, itu dari bahasa Yunani yang berarti substansi yang sama, untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah dari substansi yang sama dengan Bapa. Dan konsili ini juga merumuskan pengakuan iman Nisea yang menjadi dasar bagi doktrin Tritunggal. Nah, konsili ini juga mengatakan bahwa Yesus bukanlah makhluk ciptaan tetapi pencipta, dan menegaskan bahwa Yesus memiliki keilahian yang penuh dan setara atau sehakikat dengan Allah Bapa. Yang kedua yaitu Konsili Efesus, ini untuk mengcounter ajaran Arianisme. Nah, Konsili Efesus ini dilakukan pada tahun 431 Masehi dan pada masa kepemimpinan Cyrillus dari Alexandria. Inti pokok dari ajaran konsili ini adalah konsili ini mengutuk ajaran Nestorius dan menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua natur, yaitu natur ilahi dan natur manusia, di mana pribadi ini yang satu dan tak terpisahkan. Konsili ini juga menegaskan penggunaan gelar Maria, yaitu Theotokos atau Bunda Allah. Ini menunjukkan bahwa Maria melahirkan Yesus yang juga Allah, karena dalam diri Yesus Kristus terdapat dua natur, di mana yaitu natur manusia dan natur Allah. Baik, sekiranya hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih.